Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa lagi. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama ilmu pengetahuan sekolah dasar tentang sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan hewan memiliki organ yang berbeda-beda. Nah, kita kenali beberapa sistem pernapasan hewan yuk. Alat pernapasan pada hewan ada berbagai macam. Ada yang menggunakan paru-paru, insang, kulit, dan trachea. Nah, berikut pembahasannya. Yang pertama, burung. Burung punya dua alat pernapasan, yaitu paru-paru dan kantung udara. Kantong udara burung juga sering disebut sebagai pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak bernapas menggunakan paru-paru dalam proses mengambil udara, melainkan menggunakan cadangan oksigen di kantung udara. Karena itulah, saat ia tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantung udara. Udara yang disimpan dalam kantung udara akan mengalir ke paru-paru saat terbang, sehingga ia bisa bernapas. Nah, selain berfungsi menyimpan oksigen, kantung udara itu berfungsi mengatur aliran udara yang ada di paru-paru. Berikutnya adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi karena bisa hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Katak memiliki beberapa alat pernapasan, yaitu insang, paru-paru, dan kulit. Nah, pada saat berupa berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Kemudian saat sudah tumbuh menjadi katak muda, ia bernapas dengan paru-paru dan kulit. Paru-paru digunakannya saat berada di darat, dan kulit digunakannya pada saat berada di air. Berikutnya adalah ikan. Pada umumnya, ikan bernapas menggunakan insang. Pada ikan ada proses pernapasan inspirasi, yaitu saat mulut ikan membuka dan tutup insang menutup. Ini adalah saat air masuk dalam rongga mulut. Kemudian ada proses ekspirasi, yaitu saat mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka. Ini adalah saat air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Nah, untuk jenis tertentu seperti ikan lele dan ikan gabus memiliki tempat cadangan oksigen yang disebut dengan labirin, sehingga ikan jenis ini dapat bertahan hidup di lumpur. Namun ada juga ikan yang bernapas menggunakan paru-paru, contohnya ikan paus. Pada saat tertentu ke permukaan untuk menghirup udara atau oksigen sebanyak-banyaknya. Berikutnya, serangga. Ada berbagai jenis serangga yang kita kenal. Di sekitar kita ada cangkrik, kecoa, nyamuk, laba-laba, dan sebagainya. Serangga memiliki alat pernapasan yang disebut dengan trachea. Trachea itu memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang disebut tracheol. Pada serangga, tempat keluar masuknya udara disebut spiracle. Sistem pernapasan serangga terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap inspirasi, yaitu saat udara masuk lewat spiracle ke tracheol hingga sel tubuh. Kemudian ada pertukaran gas di dalam tracheol, dan pada tahap ekspirasi, karbon dioksida menuju trachea dan keluar lewat spiracle. Berikutnya, cacing tanah. Cacing yang hidup di tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus, namun ia bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing tanah itu memiliki banyak pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tanah itu tipis, basah, dan berlendir, sehingga mudah untuk menyerap oksigen. Saat sudah diserap kulit, oksigen itu diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh cacing. Berikutnya, reptil. Ada berbagai jenis reptil yang kita kenal. Ada buaya, kadal, cicak, ular, dan lain sebagainya. Reptil merupakan salah satu hewan yang bernapas dengan paru-paru. Ukuran paru-paru pada reptil umumnya besar,
dan ada sepasang sehingga dapat menyimpan oksigen lebih banyak untuk bertahan lebih lama di dalam air. Prosesnya adalah udara masuk ke lubang hidung, menuju trakea, lalu melalui bronkus dan masuk ke paru-paru. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, mari kita uji kemampuan kalian. Kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1, alat pernapasan apakah yang digunakan burung pada saat terbang? 2, jelaskan alat pernapasan katak sejak masa berudu hingga masa katak dewasa. Silahkan dikerjakan, kalian pasti bisa. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.